Rasulullah memerintahkan Umar untuk mengajak masuk pemuda tadi. Sang pemuda menangis terseduh-seduh sehingga Rasulullah penasaran. Mengapa menangis, wahai anak muda? Tanya Rasul. Madi, aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku, ya Rasul. Jawab pemuda itu. Apakah engkau telah menyekutukan Allah? Atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah? Tanya Rasulullah. Tidak, ya Rasul. Saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu. Jawab sang pemuda. Rasulullah SAW berusaha menghibur anak muda itu. Ketahuilah, anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar singgasana Allah? Lebih besar dari itu, ya Rasul. Apakah sebesar arsy? Saya kira lebih besar dari itu, ya Rasul. Jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku. Sungguh saya malu untuk mengatakannya. Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu. Bujuk Rasulullah. Pemuda itu terdiam. Kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Anshar. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburannya lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apa engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan pemuda ini, Rasulullah SAW sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini. Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Rasulullah ingin petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis, meminta ampun kepada Allah. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah SAW. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan dalam gua. Ia berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika kau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh saya tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu. Dan Allah bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Tanya malaikat Jibril. Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk. Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka? Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya. Apakah engkau yang menerima tobat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan. Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya. Lalu turunlah Al-Quran surat Ali Imran ayat 135. Allah berfirman, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Baginda Rasul kemudian mengutus beberapa sahabat untuk mencari pemuda itu. Mereka menemukannya dan menyampaikan kabar gembira tentang ampunan dari Allah. Mereka datang membawa pemuda yang sudah lemas itu ke hadapan Rasulullah. Kebetulan saat itu beliau sedang menunaikan sholat maghrib berjamaah. Mereka pun ikut sholat berjamaah. Dalam sholat itu, Baginda Rasul membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat At-Takasur. Ketika sampai pada ayat kedua, Hatta zurtumul maqabir,
hingga kalian masuk dalam kubur." Pemuda itu menjerit dan tersungkur. Segera para jamaah mengerumuni si pemuda itu. Ternyata dia sudah tidak bernafas lagi dan meninggal. Wallahu a'lam. Dari cerita ini kita bisa mendapatkan pelajaran agar jangan pernah menyerah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa seorang manusia, jangan pernah membencinya. Maafkanlah dia. Benci tindakannya, jangan benci orangnya. Kita tidak akan pernah tahu hatinya yang sebenarnya. Semoga Allah memaafkan dan merahmati pemuda tersebut serta kita semua. Amin ya rabbal alamin.